Iya, hampir saja mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao Braja. Kembali kita bertemu di arena pertandingan layang di Tanah Sirah di samping Komplek Taruko Kuranji. Sudah 1 minggu kita tidak menyajikan pertandingan layang karena setiap sore selalu diguyur hujan Kota Padang. Walaupun tidak diguyur hujan, mendung tebal sehingga tak ada pertandingan layang-layang. Tapi kali ini karena sudah 1 minggu kita lihat juga ke arena, ternyata ada pertandingan. Meski angin sangat tipis, susah peserta menaikkan layang-layang. Namun karena hobi yang sudah sangat kental, sehingga pertandingan tetap dilaksanakan meskipun tak ada angin. Oke, ini ronde kedua. Kita akan saksikan pertandingan ronde kedua bersama Raja. Oke Raja. Oke. Malam sudah ada 8 layang-layang yang naik sore ini, dan ada satu lagi Mondo Putih Oren bersiap-siap untuk terbang. Iya, Mondo masih mencari posisi tempat anjungan. Ya, sudah cukup. 3, 2, 1. Oke, melayang ke udara Mondo Putih Oren. Satu lagi Pagar Marawa juga tengah persiapan untuk meluncur ke udara. Pagar Marawa siap-siap, masih menentukan panjang benang. Oke, ya, bagolai 5 menit baru dibuka. Sementara layang sudah naik meski belum tinggi. Kita bisa lihat itu layang-layang yang sudah naik kesulitan. Anginnya susah, anginnya tipis sehingga layang-layang sulit untuk dilomba.
Iya, ini merah, tanda ampera. Ya, pagar Marawa akhirnya terbang mengudara. Hijau siap-siap mencari posisi. Kondisi angin memang sangat lemah sehingga layang-layang mesti terlihat seperti jurus mabuk. Hati-hati, jangan terlalu rendah. Nah, kali ini kita menyaksikan para peserta yang berusaha mencari lokasi yang bagus agar bisa menaikkan layang-layangnya setinggi mungkin, jauh dari lokasi pertandingan. Ini berjarak sekitar lebih dari 100 meter dari lokasi apik. Ada sekitar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 layang-layang yang berusaha untuk terbang sejauh mungkin. Namun kondisi angin yang sangat lemah membuat peserta kewalahan. Dan ini ada yang nekat. Terlalu rendah. Karena cuaca sering hujan, jumlah peserta hari ke hari semakin menyusut. Biasanya pada ronde kedua ini layang-layang peserta bisa sampai 20 atau 30 layang-layang. Tapi kali ini hanya belasan. Selain faktor cuaca, faktor ekonomi juga membuat peserta semakin berkurang. Hanya peserta yang memiliki ekonomi mapan yang bisa bertahan dengan kondisi pandemi saat ini. Dan akhirnya ada yang tampil juga karena sulitnya angin. Waktu terus berlalu, berjalan. Ini satu lagi Orange harus diturunkan karena terajunya nyangkut. Ini pilotnya Dani, diturunkan lagi layang-layangnya, padahal sudah cukup tinggi tadi.
Iya, satu lagi menghilang merah. Makanya perlu kehati-hatian yang tinggi. Oh, tapi benangnya nyangkut ini, merah, tanah merah. Orange coba kembali dinaikkan. Saat ini masih diperbaiki dulu ekornya. Wah, turunan. Orange kembali siap-siap ya, sudah diperbaiki. Orange kembali mengudara. Seperti saya bilang tadi bahwa faktor ekonomi sangat mempengaruhi sehingga peserta menjadi jauh berkurang. Nah, bisa kita bayangkan, bisa kita hitung bahwa satu kali pertandingan itu peserta minimal mengeluarkan biaya ratusan ribu. Kita hitung saja satu insert itu 50.000 ditambah dengan benang, habis kira-kira 2 roll itu sekitar 50.000 juga, akan lebih 75.000. Belum lagi kalau layang-layangnya putus dan ditebus dengan tebusan 15-20.000 per layang-layang. Masih ada lagi biaya yang dikeluarkan, yaitu memasang kertas ini setiap hari. Kalau kertasnya sudah kendor, artinya harus diganti kertasnya. Makanya dalam satu hari pertandingan itu sampai ratusan ribu, bahkan sampai 200.000 per hari. Dalam satu hari pertandingan rata-rata digelar 2 kali, ronde pertama dan ronde kedua. Makanya hanya mereka yang punya penghasilan yang cukup lumayan yang bisa terus mengikuti pertandingan layang-layang ini setiap hari. Tapi kembali lagi, karena ini merupakan hobi, sehingga uang yang dikeluarkan sudah tidak dihitung lagi. Yang paling penting itu adalah hobi bisa tersalurkan. Kalau biasanya tiap sore kita saksikan orang ramai menonton pertandingan layang-layang di sini, hari ini sudah mulai berkurang dan tinggal beberapa saja. Semakin sore angin semakin habis, layang-layang sudah tidak bisa dilomba lagi,
seperti ini. Sudah tidak bisa jauh lagi layang-layang, hanya pesertanya saja yang menjauh, layang-layangnya tidak kemana-mana. Bahkan ada yang sampai ke ujung lapangan, masuk ke perumahan, menaikkan, membawa layang-layangnya. Tapi beberapa layang-layang cukup berhasil. Ya, seperti ini ungu sompeng sudah cukup jauh. Sompeng ungu, dan ada mundo putih dongker juga lumayan jauh. Ada juga mundo putih merah. Merah bis terlalu rendah. Hati-hati, nanti benangnya nyangkut. Sompeng ungu cukup jauh ini. Oh, benar saja ini merah bis. Hop, bisa selamat ternyata. Akhirnya banyak yang nyerah, tidak bisa melanjutkan pertandingan. Hanya satu layang-layang yang lumayan jauh, itu ungu sompeng. Sementara panitia sudah mulai menghitung untuk masuk tambin. Dan ini dia pilotnya, sompeng ungu, dan sepertinya juga tidak akan masuk tambin. Sudah tidak bisa dibawa ke tambin. Tambinnya masih kosong. Hitungan sudah terus berjalan. Nah, akhirnya digugurkan. Ya, ada peserta yang masuk semua layang-layang tidak bisa dibawa ke tambin.
Akhirnya ronde kedua gagal lagi, tidak bisa dilakukan penilaian karena tidak ada layang-layang yang masuk tambin. Semua layang-layang menyerah, peserta menyerah, tidak bisa masuk tambin karena memang angin sangat tipis sekali, tidak bisa melomba layang-layang. Yang sudah jauh pun akhirnya turun lagi dan pertandingan akhirnya gugur, dan pertandingan akan diulang Ejat Siram besok harinya. Oke, demikian saja pertandingan hari ini. Mudah-mudahan cuaca besok bagus lagi dan kita bisa kembali menyajikan pertandingan layang-layang di channel layang-layang terbaik Kecamatan Keranji di Kota Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.